Saudara-saudari yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai kebaktian kita pada minggu ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama-Nya. Ibadah kita pada minggu ini adalah minggu ke-6 setelah Trinitatis, tanggal 19 Juli 2020, dengan tema ibadah dan persembahan kepada Tuhan. Marilah kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai, agar kami merasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku Ende nomor 114 ayat 1. Saya tetap kami
Hukum Taurat untuk kita pada minggu ini diambil dari hukum Taurat yang ke-8 dan maksudnya. Hukum Taurat ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu kita jangan mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 172 ayat 1. Yesus panandang di portibio, mulani natarang tangi hataku, saya sira amu di padosa. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami, di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Yesus Kristus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 416 ayat 1. Tersembunyi ujung jalan, hampir hatang masih jauh. Ku di
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, diambil dari Markus 12 ayat 41 sampai 44. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 466 ayat 1. Aku datang, ya Tuhanku, pada kaki salib-Mu. Ku persembahkan diriku karena pengorbanan-Mu. Aku bahagia, bersuka cita kepadamu, Juru Selamat, aku berserah. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mendengarkan warta jemaat untuk minggu ini. Warta Jemaat Minggu ke-6 setelah Trinitatis 19 Juli 2020. 1. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu ke-6 setelah Trinitatis, Ketritunggalan Allah. 2. Berita kelahiran. Pada hari Minggu 5 Juli 2020, Tuhan telah mengaruniakan seorang putri bagi keluarga Eko Daniel Simatupang, Boru Simanjuntak. Alamat
di Kompleks Kartika Jaya, Ceger, Jakarta Timur, week 4. Anak dan orang tua dalam keadaan sehat. 3. Jemaat baru. Terhitung hari ini, Minggu 19 Juli 2020, gereja kita menerima anggota jemaat baru, keluarga John Faraiser Pasaribu, Veronica Ferawati Boru Manurung, datang dari GKPI Sihatandohan Siborong-Borong. Alamat mereka di Jalan Usman, Kelapa Dua Wetan, Ciracas, week 5. Kiranya menjadi anggota jemaat yang setia. 4. Pindah keanggotaan jemaat. Terhitung hari ini, Minggu 19 Juli 2020, telah pindah keanggotaan jemaat. Yang pertama, keluarga RM Daniel Pardede, Ruth Novasih Rosma Borupurba, beserta seorang anak, pindah keanggotaan jemaat ke Gereja GKI Cawang, Jakarta. Alamat sebelumnya di Jalan SMP 160 Ceger, week 4. Kedua, keluarga Perlindungan Tambunan, Boru Sitompul, beserta 3 orang anak, pindah keanggotaan jemaat ke Gereja HKBP Resort Lawarumbu, Bekasi. Alamat sebelumnya di Jalan Perintis Ceger, week 4. Kiranya mereka menjadi berkat di gereja yang baru. 5. Rapot Resort. Hari Selasa 21 Juli 2020, setelah sermon Parhalado, gereja kita akan mengadakan raport resort. Tempat di gereja ini masuk pukul 20 WIB. Melalui warta inilah undangan kepada Parhalado Resort dan utusan seksi di Dewan Koinonia agar menghadiri rapat tersebut. 6. Dewan Diakonia Penghiburan. Setelah ibadah pukul 9 hari ini, gereja kita akan mengadakan penghiburan kepada keluarga Over Siagian karena istrinya telah meninggal di waktu yang lalu. Alamat di Jalan Alawiyah, RT 2 RW 5, Lubang Buaya, WEK 9. 7. Pelantikan pengurus seksi periode 2020-2022 dan fungsionaris HKBP Taman Mini periode 2020-2024. Hari Minggu 26 Juli 2020, gereja kita akan mengadakan pelantikan pengurus seksi periode 2020-2022 dan fungsionaris HKBP Taman Mini periode 2020-2024. Acara pelantikan akan diadakan pada ibadah pukul 9 di gereja ini. 8. Berita duka cita. Pada hari Minggu 12 Juli 2020 telah meninggal dunia Bapak Donald Heri Panggabean, tutup umur 58 tahun, suami dari Ibu Susi Borusinaga, dimakamkan pada hari Minggu 12 Juli 2020. Alamat
di Kompleks Bina Marga Cipayung, Week 5. Marilah kita doakan kiranya Tuhan yang menghibur dan memberi kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. 9. Majelis Gereja HKBP Taman Mini mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada seluruh anggota jemaat yang merayakannya pada minggu ini. Tuhan memberkati. Demikianlah warta jemaat pada minggu ini. Marilah kita bernyanyi. Ku bermah diriku, Tuhan, hibur Tuhan. Ayau doti nobusmu, uman tarbain hauro. Pagalak marahalku, disun managama. Pondimi masuru naboy manggonggoma. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada minggu hari ini diambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-16 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Begini bunyi firman Tuhan. Sesudah semua gandummu selesai ditebah dan semua buah anggurmu selesai diperas, kamu harus merayakan pesta pondok daun selama 7 hari. Bersenang-senanglah bersama anak-anakmu, hamba-hambamu, orang Lewi, orang asing, anak yatim piatu, dan para janda yang tinggal di kota-kotamu. 7 hari lamanya harus kamu rayakan pesta itu untuk menghormati Tuhan Allahmu di tempat yang dipilih Tuhan. Bergembiralah karena Tuhan Allahmu telah memberkati hasil tanah dan pekerjaanmu. Semua orang laki-laki Israel harus datang menyembah Tuhan Allahmu di tempat yang dipilihnya 3 kali setahun, yaitu pada hari raya Paskah, pada pesta panen, dan pesta pondok daun. Setiap orang harus membawa persembahan menurut kemampuannya, sesuai dengan banyaknya rejeki yang diberikan Tuhan Allahmu kepadanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sangat bersyukur akhirnya sudah 3 kali ibadah minggu bisa dilaksanakan di gereja. Yang sebelumnya kurang lebih 3 bulan kita lakukan di rumah kita masing-masing. Dan ibadah di gereja kita lakukan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Bahkan oleh tim gugus sangat-sangat disiplin dan mendisiplinkan umat untuk tidak lalai akan protokol kesehatan demi kita bersama. Dan rekaman ibadah masih kita laksanakan oleh karena masih banyak jemaat yang diharuskan beribadah di rumah masing-masing demi menjaga kesehatan. Secara khusus untuk anak-anak sekolah minggu, amang-inang lansia, amang-inang yang sakit, dan yang lainnya yang belum bisa hadir di gereja ini, yang mengikuti ibadah virtual. Kami senantiasa mengatakan tetap semangat untuk beribadah di rumah. Tuhan hadir kepada keluarga yang beribadah kepadanya.
Minggu hari ini kita dihantar memahami teks ini dengan tema ibadah dan persembahan kepada Tuhan. Ibadah dan persembahan adalah dua kata yang sangat penting dan tidak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Dimanapun kita bisa melakukannya. Karena Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Hadir di mana saja, kapan saja, ketika kita beribadah kepadanya. COVID-19 juga tidak bisa menjadi penghalang bagi kita untuk melakukan ibadah dan juga memberikan persembahan. Ini sudah kita buktikan dan terbukti di gereja secara khusus HKBP Taman Mini ini. Ketika kita mau beribadah dengan sungguh-sungguh, itu berarti bahwa kita mengaku Allah senantiasa berkarya di dalam kehidupan kita. Bahkan terus-menerus berkarya sepanjang Allah memberikan waktu kepada kita di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam teks ini diberitahukan bahwa Allah memerintahkan bangsa Israel dan juga kita pada masa kini untuk melaksanakan ibadah. Ketika bangsa Israel diperintahkan untuk melaksanakan hari raya Pondok Daun. Ini sudah menjadi tradisi yang selalu dilaksanakan setiap tahunnya. Boleh kita baca dalam kitab Imamat 23 ayat 33 sampai ayat yang ke-34. Yaitu sebagai pengingat bagi bangsa Israel bahwa mereka pernah menjadi pengembara. Ketika mereka keluar dari Mesir, mereka menjadi pengembara dan mereka tinggal di pondok-pondok untuk sementara hingga akhirnya mereka tiba di tanah perjanjian. Ternyata Allah tetap menyertai perjalanan mereka. Perayaan Pondok Daun adalah juga perayaan untuk bersyukur, bergembira, dan juga momen untuk mengajak hamba-hamba suku Lewi, yatim piatu, dan juga para janda untuk bersenang-senang. Karena Allah memberkati tanah, memberikan hasil panen yang berlimpah. Adalah bukan untuk diri kita sendiri. Tetapi sekali lagi adalah untuk kita diberi kesempatan berbagi kepada orang lain. Ternyata kelimpahan yang diberikan Tuhan merupakan waktu di mana kita mengajak kaum papa untuk bersenang-senang. Yang mungkin saja dalam kondisi kehidupan mereka sudah tidak pernah lagi dilakukan. Ya. Yang tadi disebutkan sebagai hamba, para janda, yatim piatu, kaum Lewi sudah sangat-sangat perlu untuk diperhatikan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini juga menjadi peringatan kepada kita semua. Ketika kita mau berpesta, ketika kita mau mengadakan acara syukuran, ya biasanya ini sering kita lakukan. Perayaan syukuran ulang tahun, syukuran atas rumah baru, syukuran atas kenaikan pangkat, jabatan, mendapat pekerjaan, atau kelahiran anak, dan masih banyak lagi. Ingatlah untuk mengajak kaum papa bersenang-senang. Ingatlah untuk dalam acara syukuran, pesta yang kita lakukan. Firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa itu adalah momen untuk mengajak kaum Lewi, hamba, para hamba, anak yatim piatu, para janda untuk ikut serta bersyukur, merasakan kegembiraan atau dikatakan dalam teks ini bersenang-senang, bersyukur atas penyertaan Allah. Kemudian dalam perayaan Pondok Daun ini umat akan mengantar persembahan kepada Allah sebagai tanda ucapan syukur atas panen yang mereka terima. Adalah suatu perintah, ya, ternyata merupakan suatu perintah
untuk memberikan persembahan dan juga untuk melakukan ibadah kepada Tuhan, ya. Dan ternyata dalam ibadah kita, ketika diperintahkan untuk memberikan persembahan, kita beribadah bukan dengan tangan hampa, tetapi kita berikan sesuai dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Maka berikanlah dengan sukacita. Maka berikanlah bukan dengan terpaksa. Boleh kita baca juga dalam kitab 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui teks ini kita kembali diingatkan bahwa ibadah dan persembahan adalah perintah Tuhan. Maka ketika itu perintah, haruslah kita laksanakan. Bukan hanya dalam perayaan-perayaan besar di gereja, tetapi sebagaimana yang sudah kita lakukan, ya, meskipun di masa pandemi ini. Tetap kita lakukan ibadah melalui virtual, kita lakukan PA melalui Webex Meet. Kita lakukan juga belajar firman Tuhan melalui WA, dan juga kita lakukan doa bersama by phone, melalui handphone, melalui telepon, dan juga banyak cara yang kita lakukan sehingga kita tetap hidup di dalam firman Tuhan. Kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Berbagai cara kita lakukan sehingga kita boleh tetap beribadah meskipun di masa-masa pandemi ini. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sangat-sangat istimewa, sangat-sangat baik ketika rumah kita jadikan menjadi rumah ibadah, tempat beribadah, menjadi rumah doa, di mana kita boleh bersama-sama dengan seluruh anak-anak kita atau semua penghuni di dalam rumah untuk beribadah kepada Tuhan. Sangat disayangkan ketika di rumahnya tidak pernah ada doa, tidak pernah ibadah bersama. Sangat disayangkan ketika di rumahnya hanya dilakukan arisan, ya, bahkan bukan hanya arisan, ada juga di rumahnya dilakukan setelah arisan kemudian bermain judi, ya, dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat tidak baik. Seharusnya rumah kita menjadi rumah ibadah bersama semua keluarga, tempat bersyukur, di mana menyadari Allah berkarya dalam kehidupan kita di masa lampau. Bahkan bukan bersyukur karena berkat Tuhan, tetapi juga karena janji Tuhan yang tentunya akan tetap menyertai dan akan kita terima di hari-hari yang akan datang. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah dan persembahan yang sejati. Selanjutnya Rasul Paulus mengingatkan dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah, persembahan tanpa dibarengi perbuatan baik adalah bukan ibadah. Tetapi hidup kita melalui perbuatan-perbuatan baik yang berkenan kepada Allah, itu adalah persembahan yang sejati. Amin, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, ketika Tuhan masih menyertai kehidupan kami lewat napas kehidupan, kesehatan, kekuatan, dan berkat-berkat yang tidak bisa kami hitung di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Bahkan kami sungguh bersyukur di masa pandemi ini kami masih mampu mengikuti dan mau mengikuti ibadah meskipun dilakukan di rumah masing-masing. Dan kami sangat bersyukur dengan mengikuti protokol kesehatan. Kami sudah Tuhan izinkan untuk beribadah di rumah-Mu yang kudus. Bapa di sorga, berkati seluruh jemaat-Mu yang telah menerima firman Tuhan pada minggu hari ini. Biarlah kami semakin dikuatkan, kami semakin diingatkan, dan kami mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Bapa di sorga, berkati secara khusus jemaat-Mu yang berduka, yang sedang sakit. Biarlah Tuhan pulihkan mereka.
Biarlah Tuhan tolong mereka, sehingga mereka tetap hidup bersyukur dan berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Berkati seluruh rencana di tengah-tengah gerejamu ini, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan kami persembahkan untuk kemuliaan Tuhan saja. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden dan seluruh pemerintahan kami. Biarlah Tuhan turut campur tangan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan semakin cepat untuk menyelesaikan berbagai persoalan di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Bapa di sorga, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Biarlah terlebih dahulu Engkau ampuni kami, supaya kami layak menerima kasih-Mu. Demi Yesus Kristus yang hidup kami berdoa dan bersyukur. Amin. Marilah kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku, pikiran dan perbuatanku, dan semua waktuku. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya diriku. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya diriku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami pelayan ibadah Minggu ke-6 setelah Trinitatis mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah di gereja dan juga di rumah kita masing-masing. Tetap amanginang semangat, patuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.